Alright guys, welcome to Cool Down, the podcast that helps you unwind. Udah belum sih? Gue ngeliat Alex Gue cuma ngeliat dia kayak ngeliat gue kayak Ya udah. Aduh, masa kayak gini lagi kukinya bercanda. Terbiasa dengan hitungan, ya kan? Enggak ya? Enggak, kita nggak ada 1, 2, 3 kan. Hi guys, welcome to Cool Down, the podcast that helps you unwind after a long day. Join us as we discuss the world's most intriguing topics from the perspective of the three noobs. Kembali lagi guys di episode Cool Down yang kelima ya? Kelima. 4 bro. Keempat, sorry. 4 bro. Aduh ini We don't like force. Just kidding. All numbers are good. Yoi. Gua Herbert, ini Alex, Yeah. dan ini Kevin. Udah episode 4 guys. Episode 4. Aduh. Episode This is the episode. This is the episode where we go viral, man. Jadi tolong guys. Tolong ya. Share to every single one. Enggak. Nah, just kidding. Enggak ada paksaan. But for real. We need to back. Aduh. Bakal ngomongin apa nih kita? Nih, kita awal-awal mau ini dulu apa cerita minggu kemarin kenapa kita agak telat Ada buat yang episode ini. baru Ada liburan. yang baru liburan, guys. Aduh. Sama istri. Baru ngomong calon istri, udah istri. Sorry, Istri lu, ya. maksud, udah istri kan. Gimana Aussie? Australia. The land down under. The land down under. Yeah, land down under, right? The land down under. The land down under. Aussie. Nah gitu kan bener. Ya jadi Enggak guys kayak yang gitu. listening guys, kalau kita bilang Aussie, kalian bilang Oi. apaan sih nggak jelas. Apaan sih jelas banget. Aussie. Gimana Aussie? To be honest, best vacation Lu kemana ever dulu? in my life. Di mana? Aussie kan gua banyak ke ya. Aussie gue total 12 hari di Sydney, 5 hari setengah di Melbourne, 5 hari setengah sisanya travel. Maksudnya travel time. Oh. Gitu. Jadi oke, total gitu. Ya kurang lebih 11 hari effectively lah. Hmm. Gitu. Jadi seru banget sih jujur aja. Gue suka banget. Sebenarnya gue sendiri udah pernah ke Aussie. Istri pertama kali. Istri. Masih gimana gitu ya? Oh, for the record dia baru married Maret. ya, Maret. Kemarin. Jadi mungkin masih belum biasa guys. Iya, Masih bocah guys. Sekarang kan Mei kan. Jadi ya gitulah. Rame. Jadi ya rame sih. Ngapain aja di sana? Maksudnya kayak di Sydney, di Melbourne-nya, what to do gitu. Siapa tahu Banyak viewers kita lah. ada yang mau Ya, ke sana guys. kan? Ya tapi pokoknya gue ke spot yang biasa. Cuman kali ini kan si Merlin pakai ChatGPT buat susun itinerary-nya kan. Oh, actually? Terus gimana? Actually. Oh. Ya itu bagus banget karena jadi di Aussie itu terutama ya maksudnya di Sydney, both Sydney and Melbourne ada beberapa market yang bukannya cuma weekend. Ya kan. Jadi kesannya kan kalau kita nyusun itinerary itu harus pas lu lagi main di daerah situ hari Sabtu dan Minggunya supaya bisa sekalian mampir ke sono Ya. kan. Iya. Nah, itu tuh bisa dibantuin diatur sama si ChatGPT karena dia kan basically udah read every single travel blog yang ada di internet kan. Jadi dia kesannya bisa synthesize the best route atau planning kan. Jadi walaupun gue udah pernah sekali, yang kedua ini rasanya kayak baru banget gitu. Karena experience-nya banyak yang mungkin kalau dulu sebelum ada ChatGPT kan yang paling kita lihat rekomendasinya ke sini. Iya. Habis itu kita buka map ya kan. Habis Iya, itu kita planning mikir, sendiri ya, gitu ya. kayaknya dari sini deket ke sini. Cuman berdasarkan review aja ya. Yoi. Gitu. Kalau ini Aduh. mah bener-bener bisa bilang aja kita tanggal segini pergi ya kan, nyampe segini. Ya, berarti ntar dia planningin tuh. Ya. Oh sini besoknya ke sini. Jadi kayak wah mantap kali bro. Bentar dulu. Buat yang nggak tahu ChatGPT episode 3 guys. Episode 3. Episode 3. Chat GPT. Terus gue penasaran ini sih, kan lu bilang oke set itinerary dari ChatGPT kan. Kalau ini gimana? Maksudnya ChatGPT kan berdasarkan data dari, maksudnya mereka trainnya data dari 2021 dan sebelumnya. Ya. Oh, Nah, oke. pas lu ngeset itinerary itu ada yang miss atau semua masih accurate, masih oke semua gitu? Ya dari pengalaman gue semua masih accurate.
Oke. Iya, jadi kayak walaupun memang nggak se-recent, ya 1 tahun setengah lagging behind kan karena Ya, 2021 kan. Tapi masih accurate sih semua di sana. Jadi Accurate. kayak Oh, maksudnya in terms of kayak masih ada iya, atau contohnya enggaknya dia gitu. bilang waktunya market gitu. ini Iya. adanya hari Sabtu ada gitu benar oke. ada pas gua kesana Itu. gitu. Oke. Mungkin kan maksud lu kayak siapa tahu ada yang miss gitu ya. Kayak Karena kan kita nggak tahu 1 tahun atau Benar, setahun ya, lebih ke update. belakang itu. apalagi COVID juga. Apalagi COVID, betul. Tapi ya gitu sih, mantap. Best trip of my life, no cap. Jadi tolong share podcastnya supaya kita bisa Sebenarnya intinya bukan Aussie-nya guys. Intinya ada history kan. Intinya itu. Jadi itu best ya. trip gitu. Iya, Nanti kalau nggak dibilang best trip ada yang ini. Oh, sama. benar. Soalnya Tapi kalau- istrinya ngeliatin terus. Kalau hari Maklum, bilang guys. best trip tiba-tiba pintunya jebrek. Iya, bener. Gitu. Aduh. Oh, sama ada satu hal yang gue ingat gue ketemu di Aussie. apa nih? Ngeling-ngeling ke apa episode sebelumnya. Ah. Gue nemu ini apa sebenarnya gue udah tahu ada di dunia di luar sana lah. Di Amerika gue tahu Bitcoin bukan Bitcoin, crypto ATM. Iya. Oh. Nah, gue lihat waktu itu gue lagi di mall, terus ada crypto ATM, jadi kayak people can deposit dollars to basically buy several coins. Nggak semua, cuman yang gede-gede kayak Bitcoin, Ethereum, Litecoin, sama yang lain gitu. Jadi bisa dideposit ke e-wallet lo. Bukan e-wallet, sorry, crypto wallet lo. Ya, lo tinggal masukin address-nya kan, public key-nya. And then, ya interesting aja gitu. Kayak kesannya hal kayak gitu di Indo mah kemungkinan masih jauh banget lah. Tapi pas di sono mereka berarti kan ada sense of trust quote and quote Iya, kan sampai benar, ada benar. mesin ATM-nya gitu loh. Iya. Benar. Baru gue mau timbrungin kayaknya gara-gara di Indo mungkin orang-orangnya masih terlalu skeptis ya sama yang begitu ya. Iya, benar. Masih belum maju lah. Cuman maksudnya the fact that mesin itu ada Ada, berarti ya kegunaannya udah real Benar, gitu ya. benar. Sama gue jadi ingat yang tadi si Kevin share gimana Kev? Yang lo itu. Itu kan ada utility juga kan? Apa nih? Vietnam, Bro. Oh Iya, iya. kan itu kan di situ V-nya kan ada. Short term memory. Jadi mungkin loss, kita guys. nggak Ya, kita endorse juga. untuk melakukan ini. Tapi Not financial advice. Not financial advice. not financial advice. Tapi experience gue sendiri, kita bisa banget pakai crypto ini untuk transfer ke luar negeri, gitu. Jadi istilahnya remittance lah untuk Ya. nggak apa namanya? Ya intinya crypto kan sebenarnya yang itu worldwide currency. Yoi. Ya. Jadi itu benar-benar terrealisasi ketika kita bisa pakai Ethereum ini. Ya misalnya kita pegang Ethereum di Indonesia, di Aussie juga ternyata bisa dibeli gitu, dan Iya. itu the same currency gitu, Benar. Jadi nggak kayak beda. kirim nilai financial energy ke sana gitu. Iya kan. betul. Which sebenarnya kan technically bukan currency per se gitu, Iya, it's like iya, cryptocurrency It's just value gitu. gitu Ya kan. benar. Tapi ya benar bisa dicairin di sana gitu. Yoi. Dan of course dengan adanya crypto Interesting. ATM itu ya itu takes it a step further. Berarti kan ada yang benar-benar Iya. oh ya this is quite a thing. Yoi. Bisa profit nih kita dari bikin ATM untuk Benar. crypto. Iya. Dan ada di tempat yang maksudnya lumayan dikunjungi waktu itu. Jadi kayak bukan suburb. Bukan tempat terpencil. Iya, gitu bukan ya, tempat terpencil kayak mall gitu. Tapi lu coba nggak? Kagak. ATM oh enggak. Gua kan Kirain crypto penasaran guys, gitu. among us, Tapi brother. ya enggak sih. Ya harusnya gue nyoba ya. Iya. Might Iya, as harusnya well. gua nyoba sih. Kan Might as DCA, well. And then brother. like iya DCA. Terus kayak videoin atau apa. Iya. Tapi on that note nih gue sekalian kayak announce nih gue recently baru jadi whole coiner bro. Oh. Of what? No, Bitcoin. God damn, bro. Look at this dude. Gila gak? Oke. Jadi ya gitu whole coiner. Nih gue Damn, bro. ada buktinya nih. Nih. I thought he was being for real. Benar-benar goddamn. punya 1 Bitcoin bro. Lumayan lo pegang deh. Does this actually have value? Ya enggak lah, gila. Enggak lah. Ini kan kayak Gue tuh tadi beneran sebelum kayak makanya 5 menit yang lalu, gue baru mau nanya. Kan ini kan ada yang dijual-jual kayak gini nih. Oh, lu mau nanya beneran? Iya, pas awal-awal Bitcoin baru meledak tuh di Amazon segala kan baru pada Fotonya itu iya, kan, fotonya iya. kayak gitu. Gue kira tuh Iya. beneran ada the actual value gitu. Yoi. Berat juga. Iya makanya kan This is- metalnya. This is gold. This is Yoi, gold. bro. This is better than gold. It's digital gold. Harusnya lu engrave dong. Aduh. Iya. Wallet digital wallet lu di situ. Aduh. Iya, jadi ya gue finally whole coiner guys. Akhirnya
Aduh. Iya. Ya. Ngurang tuh value. Iya. Yang Gitu. kejatuhan lebih murah daripada itu. Yoi. Finally setelah lama gue di CA, gue juga whole coiner di ETH. Aduh, this guy. Jadi gue udah whole coin di 2 koin yang gue memang di CA gitu kan. Gua Ya nggak gitu tahu aja ya, sih Asep sebenarnya. Bitcoin selalu ngambil. Terus beli satu lagi koin ETH. Tapi gue nggak tahu dia bercanda sebenarnya atau enggak nih buat whole coinernya nih. Ya serius lah. Iya. Kalau nggak dia ngapain ngomong kayak Ya gitu? enggak lah, nggak mungkin lah gila. Gak mungkin apa boy. Whole coiner. Gue pikir serius boy, makanya lo kayak commemorate. Oh iya, enggak, what the heck? Enggak, maksud gue whole coiner tuh ini. Ini kan 1 koin. He was joking. He got the joke, bro. Makanya tadi gue nggak Iya. terlalu yakin nih. Iya. Gue kayak khusus bohong sebenarnya dia udah punya. Enggak lagi. Dia punya more than one sebenarnya. Gila. khusus untuk commemorate dia whole coiner beli Iya, langsung. sebenarnya. Gila lu kagak Cuma dia lah. takut aja ini ketahuan. Iya benar. Ya, Ya, begitulah. Ya gitulah. ya gitu lah pokoknya. Ya pokoknya kalau mau tahu lebih lanjut tentang cryptocurrency episode 3 guys. Buat kalian yang denger di Spotify makanya lihat nonton YouTube supaya kelihatan kita Ke Spotify juga sekarang ada. Ya, tapi kan viewsnya kan Ah, lebih shit, you're right. Enggak ya? Iya, jadi ini kita lagi ngeliatin ini Yang ngaruh, guys, buat yang audio only kita lagi ngeliatin lagi pada megang-megang Bitcoin sama Ethereum. Punyanya Mr. A like. Saya emang nggak punya kan. Akhirnya punya 1 koin masing-masing ya kan? Jadi lu beli 3 kan itu? Hah? 1 buat masing-masing. Oh enggak ya? Yoi. Nanti abis ini dibagiin. Nanti. He's a whale guys, he's a whale. He's a goddamn whale, Mike. Aduh bener-bener. On another note, Yes. Yes sir. teman kita ini satu lagi ada yang punya big Aduh. news juga Oh gitu. iya. Bigger than whole coiner. Bigger than Enggak sih, whole whole coiner. Dan everybody should know Siapa sih. nih? Siapa teman kita yang satu ini? Siapa Yang namanya? mana ya? Yang mana guys? Salah satu co-host di podcast terkenal sih. Iya. Bukan A, bukan K. Bukan A, bukan K. Ha. Kan kita hak. Iya guys, jadi Herbie ini baru membeli emas ya dia. Membeli Gimana emas tuh? dan permata. Buat apa tuh? Buat apa? Buat dipasangkan di salah satu jari jemari seorang wanita. Waduh. Woi. Kalau Kayak jago lu juga gitu. jadi Lumayan nggak? puisi ya. Yoi. Jadi puitis aja lu. Gimana? Puitis. Udah ganti status tuh lu ada langsung Tadi lu bilang apa? Aura ya? aura. Auranya langsung. Aura. Wow. Kan tadi kan kita masuk ruangan langsung kayak Ada yang beda nih apaan nih? gila nih orang langsung bertanggung jawab banget. Ngomong udah tahun jawab dari dulu. Ya, Gimana? Gimana rasanya? ya excited sih for what's to come guys. Asik. Maksudnya kan kayak sebenarnya kalau from daily life mah nggak ada yang beda lah ya, kan belum kayak lu Ya. married udah tinggal bareng kan belum. Cuman maksudnya ada something to look forward to aja Ya. gitu, yang kayak udah next step di gua kayak lebih harus komitmen, Yoi. lebih kayak harus ya kalau dari segi kerjaan harus lebih kayak gue punya satu lagi tanggung jawab gitu. Iya benar-benar. Wih. Gimana Iya. caranya mau nyenengin ini orang gitu. Ini kan anak orang nih gitu loh. Benar banget. Gitu. Maksudnya ya sekarang gue nggak mikirin kayak ini buat gue sendiri duitnya gitu. Udah mulai mikirin ke sana gitu. Iya, dalam hal duit ya. Dan pasti kayak finansial. tanggung jawab lain-lainnya lah ya. Oh iya, yang udah mulai dipikirin lah kayak what's the next step, kayak gue harus ngapain nih, kayak kan mungkin next year baru married. Kayak apa yang harus disiapin gitu kan. Itu kan harus yang gitu-gitu lah. Ya you know lah. Iya, memang dang, tapi guys getting married highly recommended guys. Berarti sekarang tinggal tunggu tanggal mainnya aja lah ya. Yoi, Herbie guys. gitu kapan Buat kira-kira. yang denger guys, tolong komen ya, congrats. Nanti Bang rencananya Herbie. kita ada live podcast di mana Yoi. pas lagi itu Live ya. podcast on the wedding, bro. Nanti kita bertiga kita siapin mejanya khusus buat cooldown podcast yang mau Iya. datang Kita live juga. broadcast live ya. Iya, itu live uncut edition special on Apalagi? Herbie's wedding day. Aduh. Gila nggak tuh? Teman-temanku memang Ya, supportive begitu. sekali. That is our breakout video, I swear. Aduh. Jangan masih lama dong. Kalau bisa breakout videonya sebelumnya. Oh iya. Oh iya. Iya benar. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya yang sebelah sini aja guys. Waduh. Oke, guys. Aduh. Yang sebelah situ. Ya, Aduh, tapi dia kita mah jalan. memang Aduh.
memang aja. Kalau kita kan kayak, aduh harus nyiapin ini, Iya, nyiapin itu. bener. Kalau dia, aduh Udah, tinggal apa nih enaknya ya? Langsung gas aja gitu. Gila kalian pada pikir apa emang? Aduh. Ya guys, jadi ya subscribe please. Aduh. Ini the bag. Ngomongin ya udah kita aside from our personal life nih ya. Ngomongin soal pengeluaran. Kemarin yang lagi heboh banget di Indonesia itu tiketnya Coldplay, guys. Yoi. Wah, Sekarang bener tuh. Sekarang di titik ini podcast kita pendengarnya langsung lumayan naik. Kalau tadi pas ngomongin normal our life kayak sebenarnya 1 2. Jangan gitu dong. Ada kata Coldplay langsung. Coldplay. Langsung. Ya algoritma Coldplay. Tiket war. Aduh, Gimana, ya kan Pak? kemarin kan pas di announce harga tiketnya langsung heboh tuh. Wah, tiket Coldplay mahal banget gitu ya. Tapi ternyata pas baru dibuka semua orang masih ngantri juga ya. Maksudnya banyak juga yang nggak kebagian gitu loh. Padahal kan dibilangnya awalnya mahal banget. Ya. Kayak maksudnya ya kalau menurut kalian gimana nih, kan kalau gua denger tuh Ya. banyak yang sampai kayak jual aset, sampai ke pinjol. Gue baru tahu. Tuh yang terkenal newsnya malah pengguna pinjol lumayan tinggi naik sebelum war tiket Coldplay. Nah, kan maksudnya kayak Spike gitu ya. Ya, gimana ada nih spike. kayak menurut kalian kayak situasinya? Jir. Kalian kan juga kalau gua nggak salah kalian kan juga kemarin ikutan tiket war kan? Yo. Gua sih ikut. Ikutan. Kalau gua Gue nggak. nitip. Jadi sayangnya nggak dapet guys. Ya guys, Kalau jadi ada kalau yang ada mau- tiket Coldplay cuma Kalau ada tiket 100.000, 200.000, 300.000 tolong langsung komen Tolong aja ya, kita sikat. Kategori 3 kalau bisa. Sebelumnya nih awalnya dulu Coldplay kalau menurut kalian kenapa bisa sangat nge-boom di Indonesia gitu? Padahal kan maksudnya bukan kalau pikir gua tuh kalau kayak yang K-pop gitu pastilah itu mah sold out-nya cepet soalnya fanbase-nya kan banyak. Gua nggak nyangka Coldplay bakal segila ini di Indonesia. Lu gak dengerin Coldplay? Dengerin, cuman maksudnya gua nggak nyangka. Breaking news boys. Herbie nggak denger Coldplay. Hey guys, komen Herbie gak dengan Coldplay belum? Ya kayak maksudnya kenapa? Kayak gua suka Ajam lagunya tapi nggak. Aja. Gue tahu lagunya Yellow gitu yang agak lama gitu kan. Cuman maksudnya kayak gue nggak se-hype itu gitu. Gue pikir kayak ya udah di Indo tuh kayak ya udah gitu. Iya. Kayak kenapa kayak menurut kalian? Kayaknya ada zamannya deh. Maksudnya zaman orang di mana kayaknya yang musik yang paling didengar tuh Coldplay gitu. Gua ngerasain sih ada Benar zamannya banget, gitu. gila. Coldplay and Radiohead Iya, itu kan betul, kayak betul. mereka berdua tuh udah kayak literally the OGs kesannya waktu itu pada In that zamannya. short era itu tiba-tiba lu tanya kiri dengerin apa Coldplay, kanan dengerin apa Coldplay, kiri Yoi. Radiohead, Dan Coldplay. gua Radiohead. juga waktu itu kayak gitu. Kayaknya Gua lu juga sama. ya kan, heeh. Jadi makanya kalau gua sendiri sih ya sama Alex juga ya, lumayan hype gitu. Maksudnya ada Coldplay nih akhirnya also kayak wah ini lagu-lagu yang kita dengerin dari childhood nih Aduh, bakal di play live gitu. Yoi. Terus Indo loh. Kayak Iya, Coldplay betul. datang ke Indo. Dan mereka tuh bandnya udah termasuk yang lumayan lama dan sama terus. Oh. Jadi kesannya tuh kayak this is your chance gitu. Kalau lo mau nonton mereka gitu tuh nggak sih? Ya kapan lagi gitu. Iya kayak iya. iya gitu sih sebenarnya. Jadi kayak which is why the hype. Nah, maksudnya kalau kalian ngomong gitu kan bener juga, banyak juga yang ngomong kayak Coldplay cuman datang sekali, uang mah bisa dicari lagi. Iya. Nah, kalian kan yang merasakan itu, apakah maksudnya menjustifikasi kayak sampai jual aset atau sampai pinjol? Tapi gue jujur bingung sih yang jual aset. Nah, Asetnya itu apa gitu? ya kayak motor gitu. Enggak yang Bener Oh. sih, kalau motor masih Nah, gimana tuh? Bukan yang kayak Bukan jual rumah. motor, jual rumah. Enggak lah. Jual rumah. Gimana, Bos? Iya, terus. Ya maksudnya sampai kayak gitu, tapi kan maksudnya lu sampai jual something yang kayak kalau misalkan lu jual motor kan pasti harganya jatuh dong, bener kan? Iya. Sementara kan lu misalkan masih butuh nih gitu loh. mungkin Gimana menurut iya sih kayaknya kalau yang jual aset menarik sih. Bukan Maksudnya financial advice ya, ini cuma Iya, jangan opini. jual aset guys. Kecuali kalau kalian udah jual, dapet tiketnya coba jual ke kita. Kita 100.000 aja naikin satu tiket. Kalau jual aset untung nggak apa-apa guys. Iya. nggak dinaikin juga boleh. Jadi kalau gue ngelihatnya yang maksudnya yang gue tahu pada saat itu ya itu maksudnya pinjol naik banget usernya karena memang ya rumornya naiknya karena ada Itu, war tiket iya, Coldplay. Oke. Kalau gue sendiri ngelihatnya
harusnya make sure cukup dulu gitu sebelum beli tiket yang kayak gitu. Jadi contohnya misalnya kalau misalnya sampai semepet-mepetnya sampai jual motor, gue sih bukan tipe orang yang bakal kayak gitu. Okay. Berarti kalau emang gue sampai jual motor untuk beli tiket Coldplay, ya berarti mungkin memang bukan saatnya gue nonton Coldplay gitu. Karena buat gue ya itu cuma sekali datang selesai gitu. Sedangkan kalau motor kan misalnya lu pakai buat modal kerja, buat lu kemana-mana gitu. Jadi kalau buat gue sendiri itu bukan decisional lah buat gue. Gitu. Kalau buat gue sih jual aja. Gitu. Motor bisa cari lagi ya nggak? Motor dibeli lagi bro. Motor sekarang ke dealer juga langsung ada ya. Kalau Coldplay kita mau cari kemana nggak bisa. Motor tinggal pinjem punya abang. Tapi enggak sih kayak, ya sih kayak anjir. Bener. Jual motor sih gila sih. Kalau lu mah jual whole coin lah. Itu tadi yang jatuh itu tuh. Tapi emang gila sih. Gue juga nggak setuju sampai jual kayak gitu sih. Tapi kayaknya lebih nge-reflection of, gak tahu, kayak reflection of financial. I don't know if it's fair buat kita ngomong kalau misalnya ini semarak ini jadi kayak reflection of financial maturity of the general public. Ya nggak sih? Ya, I mean Ya, kan ini itu mah cuman kayak it's personal decision sih. personal decision. Iya, Cuman benar. kan kayak ya yang lu bilang tadi ada benernya kalau kita stop and think kalau lu harus jual something yang lu pakai to commute atau to enable you to work to get a ticket gitu kan. Kayak I mean di gua sih itu udah termasuk dumb. Ya, betul. Ya kan kayak Makanya kembali lagi something ini dumb. I Balik agree, lagi. ya. Itu personal ini kan karena ada juga yang siapa tahu motornya ada 75 dia jual jadi 74 buat beli tiket Coldplay. Jual satu. Jual satu. Maksudnya jadi 74. Oke. Iya. Kan kalau kayak gitu kan nggak mungkin dong dia naik 74 motor 74-nya. Benar. Iya, Beda lah, bukan itulah yang kita maksud. makanya- Jadi bukan sekedar jual motor tapi ya kayak gitulah yang lagi. Iya Ya, iya. gitu. Oke. Ya, Kalau menurut lu gimana? ya gua mah stance-nya sama kalian. Iya. Apa yang tadi benar kayak Kevin bilang. Kalau Ya, misalkan Kevin- kayak memang Kevin tuh memang paling benar. Maksudnya ya kalau lu sampai harus ngejual kayak apa yang lu punya, maksudnya apa yang lu pakai sehari-hari untuk nonton Coldplay, maksudnya mau lu penggemar seberat apapun juga it doesn't justify for me ya. Iya, Maksud gua. benar. Iya, betul. Walaupun Maksudnya ya- mereka mainin lagu Fix You, Adventure of a Lifetime. Iya, lo. Ya udah, pokoknya maksudnya habis kayak belum waktunya gitu berarti. Ya. Lu masih bisa nabung. Ya, Kalau betul. yang kemarin gua lihat dari beberapa YouTuber finance ada yang beberapa yang memang menjustify ini perilaku ini. Kenapa? Soalnya ya katanya lu bisa aja pakai duit darurat. Tapi ini bukan jual aset ya, pakai duit darurat ya. Oh iya ngomongnya. iya. Tapi nanti mulai nabung lagi. Yang lainnya misalkan lu ada tahun depan ada rencana liburan, itunya lu tunda dulu buat nonton Coldplay. Nah, itu ada yang kayak gitu. Itu makes more sense sih. Oh kayak gitu make more sense. Sama Kalau- kan yang kalau iya. gue sih masih disagree ya. Iya. Masih Tapi tetap. iya, Maksudnya lu pakai dana darurat untuk something yang ya kayak kembali lagi kan ini buat gue bukan darurat ya. Betul. Menurut betul. ya buat kalian mungkin Betul, yang betul, penggemar betul. Coldplay mungkin ini darurat. Gue nggak tahu. Kembali lagi ya. Darurat nggak lo bisa. Waduh, gimana ya? Code red gak? Ya, Yang nggak dapet juga sih diambil calo semua. Ya. Iya, Ngomong-ngomongin soal calo nih. sebelum ke calo, gue mau Oh iya. ini dulu apa? Beres Gila lu, lu, parah sih. gila lu. Sistem penjualannya actually pretty okay. Maksudnya website mereka nggak nge-crash dan mereka pakai, maksudnya mereka sampai beli tools untuk make sure itu nggak terjadi. Oh. Jadi kalau nggak salah mereka pakai Cloudflare punya, terus mereka actually upgrade tier mereka untuk bisa nerima lebih banyak Traffic. traffic concurrent gitu. Jadi Gila. kalau nggak salah sampai 500.000 ya queue-nya itu. Oh. Dan itu orang sekali akses beramaian loh. Maksudnya kayak Iya, benar. jam 10 itu buka langsung buka website itu kan gitu. Trafficnya berarti ya sekitar 500.000 gitu per second, which Wah, hebat juga. is besar banget. Iya. Maksudnya kalau mereka nggak beli tool itu belum tentu bisa handle lah traffic segitu. Jadi it's a good sign both untuk
provider yang jual itu, and then also ya buat Indonesia gitu, because like kita ya berarti teknologinya udah pretty catch up dengan sistem-sistem yang untuk at least untuk queuing ini, karena selama ini kan kalau yang terkenal namanya Ticketmaster gitu, jadi mereka yang punya dulu kayak sistemnya ini fix nggak akan down lah gitu, lu mau traffic sebagaimanapun, dan concert atau misalnya tiket-tiket yang cukup besar biasanya pakai Ticketmaster. Nah sekarang di Indonesia Loket.com gitu yang bikin sistem kayak gitu, dan surprisingly works gitu, walaupun kita nggak dapet. Harusnya kalau works lebih baik lagi kita dapet. Benar, gitu. harusnya dia nyewa jangan yang 500.000 concurrent. Sejuta bro. Sejuta Jadi concurrent per second, jadi kita dapet. Jadi kita dapet. Yoi. Tapi sayangnya nggak dapet. Jadi sebenarnya kurang. Ada progres. Ada progres. Tapi kurang. Yoi. Karena kita nggak dapet. Loket.com tolong. Jadi tolong ya. Siapa sih yang lagi sekarang nge-lobby? Anis ya? Gak tahu. Siapa sih? Oh iya buat hari kedua. Anis kan? Yoi. Jadi tolong Anis. Kalau hari kedua. Kalau dari kedua, tolong lu ntar kasih aja apa lu kayak IP lu supaya dibuka ya. Yoi. Iya betul. Langsung supaya jadi oke gitu. Jadi kita beli, terus nanti kita yang jual. Iya. Saya gue ke calo. Itu waduh kalian sih. Gila. Udah lah gue enggak usah Gila gitu lagi, tuh, ini keluar aja lah. quality content bro. I swear this is our breakout video. Komplek hashtag komplek. Ozi kok. Oi. Ya udah. Nah, kita ngomongin Udah, calo lucu. nih. Udah mau serius loh. Udah. Ini capek guys kadang-kadang guys jadi co-host guys. Iya, aduh parah sih. Tapi kita di relax juga kayak gini, nggak bisa serius guys. Aduh, ya udah ngomongin calo nih. Kalau menurut kalian gimana nih? Maksudnya etis atau enggak nih orang-orang calo? Maksudnya kalau orang Tapi ya belum selesai lah ya lahnya. ada yang maksudnya kalau misalkan dari perspektif bisnis menghasilkan uang. Tapi Ya kalau menurut mereka Bener. kayak uang cepet nih. Uang gampang. kayak Nah, cuman kalau gue dulu kan senang ngikutinnya. Oh bukan. Gue senang ngikutinnya kan sneakers dulu. Banyak sneakers juga banyak calonnya kan. Limited release gitu. Yoi. Gue sering gak kebagian gara-gara calo-calo begini kesel. Tapi kembali lagi kalau misalkan dipikir secara bisnis, ya that's a way to make money gitu. Sebenarnya Ya, kalau menurut gua, menurut kalian gimana coba? iya, it is a way to make money. Tapi business, it for me doesn't boil down to money. Gitu, kayak harus ada value yang lu bikin buat orang, gitu kan. Oke. What's the value there? Arguably the queuing. Arguably the queuing sih. Tapi in this case kayak The queuing. enggak, maksudnya in this case kesannya kan overwhelming majority bilang bahwa mereka nggak dapat gara-gara calo, dan calo itu usually kalau misalnya kayak gini kan kesannya dia nge-queue, dia maximize effort to queue by one person, pasti dia maximize kan. Iya. Itu kan menurut gua kayak it's the same effort that we are taking waktu kita nge-queue juga kan. Betul. Jadi kalau value queuing di situ kayak gua rada nggak ngeliat gitu. It's basically you want easy money. Ya, And you have the means to do so, gitu kan. Which is kayak gua nggak against anything anybody making their own money. People make their money their own way, gitu kan. Yeah. Cuman menurut gua kayak kalau dari perspektif bisnis, it's not a business gitu menurut gua. It's just a quick money grab. It's not a business. Kalau bisnis itu literally something yang in perpetuity bringing value gitu. Jadi kayak itu bukan bisnis gitu. It's just a flip gitu, tau gak sih? Oke. Kalau yang di sneakers, gua mungkin ada sedikit lah ngelihat value queuing-nya. Ya. Kenapa tuh? Karena biasa kalau sneakers tuh rilisnya kan gak cuma satu nih gitu. Rilisnya gak cuma satu, dan literally banyak yang queue on store because stoknya dia kirim ke store. Jadi kadang-kadang ada orang yang gak mau ngantri to get the shoes, beli dari orang yang ngantriin gitu. I mean, I think kalau menurut gua, I see the value. Maksudnya sama kayak analogy yang lu kasih, people don't actually want to queue. That also applies untuk kayak misalnya yang war ticket gitu. Mereka nggak usah refresh beli gitu. H+1 lah gitu. H+1 nggak usah ribet-ribet.
coba masuk nih antrian gitu Iya, benar-benar. and pay the price gitu. On that point, menurut lu, isn't this problem which yang ada value-nya karena nggak mau nge-queue happens because dibikin problemnya sama calo? Atau sebelumnya udah ada. Iya kan, Kayak ngerti ada nggak? calo. Contoh-contoh, contohnya nih yang sneakers saja. Kalau misalnya ini mah gue nggak tahu real numbers-nya gimana. Tapi kalau misalnya semua yang ngantri di situ beneran mau beli sepatu itu, Ya. kemungkinan besar tidak akan ada queue yang sepanjang itu. Karena maksudnya karena literally contoh ya, satu orang lu mau beli 100 sepatu. Itu kan berarti kan lu harus taruh 100 orang. Contohnya kalau rules-nya satu orang cuma beli satu pair. Iya. Ya kan? Hmm. What if kalau organic demand nggak akan kayak gitu. Berarti kan kesannya lu the calo creates the problem and then solves with their solution gitu kan. I mean the thing is kalau lu mesti bayangin let's say sekarang nih konser Coldplay di GBK gitu. Feeling gue sih dengan orang yang mau nonton organik nih tetap nggak akan ada aja yang nggak dapet gitu. Kebayang gak nih? Jadi maksudnya Iya. it will still be sesuatu yang orang fight for karena memang ya supply-nya dikit gitu. Which jadinya adds value kan karena supply kecil tapi demand tinggi. Jadi kayaknya kalau maksudnya si Cap, calo itu ada karena Mereka lihat celah gitu Iya. di situ untuk Kan make kalau- money. Kalau Alex kan bilangnya si calonya ini yang bikin problemnya kan. Gua rada ngelihatnya kayak gitu karena Hmm. gua juga setuju bahwa even without the calo there will be overwhelming demand. Iya betul. Gitu. Tapi kesannya gua tuh ngelihat si calonya ini tuh kesannya bukan yang nge-solve problem of overwhelming demand, tapi kesannya ngambil kesempatan buat make money Betul. si overwhelming. Jadi kayak gue not against them making money gitu Ya. kan. Cuman ya menurut gue ya gue pribadi nggak terlalu suka Ya. gitu loh. Oke. Oke. Gitu. Ya, Hmm, ya kalau gua sih ya memang menurut gua kalau secara etis atau enggak, menurut gua enggak terlalu etis ya. Ada kurang etis lah. Maksudnya kan kalau gua sih ngelihatnya ada orang yang gua lebih simpel lah mikirnya daripada kalian. Ada orang yang mau beneran nonton dengan harga retail nggak dapet gara-gara calo ini. Iya, Itu kan. Iya, betul. Itu yang gua rasain sih itu. Soalnya gua dulu pernah ngerasain itu pas lagi sneakers. Iya, kan. Jadi maksudnya ya secara etis nggak terlalu etis menurut gua. Tapi nggak salah juga. The Iya. way they make money ya it's an opportunity. Kalau Iya, menurut betul, gua bisnis tuh orang yang bisa make money ya yang si opportunity mereka gunain gitu. benar. Iya sih. That boils Setuju. down to that kalau menurut gua ya bisnis. Cuman yang dibilang etis atau enggaknya ya kurang. Cuman maksudnya di dunia bisnis baik lagi banyak orang-orang kayak billionaire yang kerjanya nggak etis banyak. Iya, jadi ya people make money their own way lah. Iya. Kalau menurut gua. ya kalau gue ngelihatnya gini, I mean ada peraturannya, maksudnya satu orang cuma bisa beli 4 tiket gitu maksimal. Selama calonnya beli cuma 4, menurut gue masih etis. Oh. Setelah masih Karena masuk dia ke- punya hak untuk beli 4. Iya. Dia sebagai satu orang nih Iya, punya hak beli iya. 4. Ya dia mau apain aja terserah. Iya, tiket. kalau kayak gitu sih gue juga setuju. Gitu. Jadi not fully against calo gitu, asal etis gitu. Maksudnya etis di dalam. Bener. Berarti peraturan kan satu orang beli 4 nih. Ya udah beli 4 aja gitu. Lu mau jadi calo ya beli 4. Kalau lu beli lebih dari 4, itu udah masuk ranah, maksudnya udah nggak etis. Oke. Bukan satu orang membeli 4 gitu. Tapi satu orang Kalau beli itu sih 10 gua setuju gitu. banget. Gua Oke, setuju misalnya banget. gitu kan. Jadi menurut gue isunya sekarang bukan the idea of mencalo gitu. Maksudnya calo satu pasti akan ada. Iya, Ya, benar. Karena memang ya itu balik lagi supply dikit, supply demand. demand tinggi. Hmm. Siapa yang nggak mau capitalize on that gitu. Itu Iya. it applies everywhere di bisnis juga. Iya. Maksudnya lu Benar, harus nyari benar. dulu ada nggak Setuju. demandnya. Kalau Benar. nggak ada demandnya, Buat apa? ngapain di supply Benar. gitu. Dan maksudnya selama itu masih etis, yang kayak maksudnya let's say sneakers ngantri, ya satu cuma boleh beli satu. Ya itu within his rights gitu. Maksudnya dia sebagai orang kalau ngantri cuma Tapi beli kalau satu. kalau gini Cap, kalau di sneakers, lu tuh kalau lu jadi calo, lu tuh bayar orang yang nggak ada kerjaan. Jadi Iya. kesannya they're willing to sit in front of the store buat dapetin si
satunya Sepatu dia gitu. buat dikasih ke gua. Ya, itu udah kembali lagi ke yang si Sebenarnya Kevin kan bilang nggak nggak apa-apa. etis. Iya, jadi Etis dong. Menurut gue itu nggak etis. Kenapa? Karena kesannya lu nge-extort right-nya orang untuk personal gain. Which is menurut gue kayak kalau misalnya si orang itu ya, gue nih misalnya boleh beli sneakernya 2, gue datang, gue beli 2, gue cuma butuh 1, yang 1 gue jual. Itu menurut gue nggak apa-apa. Itu kan actually nyaloin kan, kurang Iya. lebih lah. Ya. Tapi kan kalau misalnya gue bayar lu yang value of time-nya very low, we have nothing better to do, so just stand in there and get me my sneakers gitu kan. Supaya bisa dijual gua lagi. iya maximum profit, supaya orang-orang yang mau ini, gua tahu ada orang-orang yang mau belinya dari gua, Iya, bukan dari situ. Iya. Kalau menurut gua itu kan kesannya kayak lu udah optimizing for personal gain yang di luar right-nya lu. Padahal mereka yang gua bayar sebenarnya nggak mau beli sneakers, like, ngerti nggak sih? Tapi kan kalau kayak gitu kan Menarik. ngerti nggak? Jadi kalau kayak gitu menurut gua kayak gila, lu berarti removing the right of a lot of people Iya, itu dari orang yang sebenarnya nggak mau the thing itself, Iya. cuman want easy money Iya. gitu loh. Itu ya gue pikir tadi yang lu maksud tuh itu kayak Iya, gue maksudnya juga mikirnya ke sono satu gitu. maksudnya kalau satu calo beli 4 nggak apa-apa, tapi Kalau lebih within the dari right, 4 gua mah absolutely fine. Iya. Kalau misalnya dibilang satu orang beli 10 tiket ya udah, berarti kan lu beli aja 10-10-nya. Iya. Kalau lu cuma mau datang bertiga sama temen lu, tujuannya lu jual, ya that's udah, cuan bro, bener right? bener Tapi kalau misalnya lu udah mulai extort ya nyuruh the orang rights lain of other gitu people kan. for your gain, kesannya gue cuma mau pergi sama 5 temen gue, tapi gue bakal dapetin sebanyak-banyaknya karena gue tahu ini bakal ada demand-nya. iya bakal make a lot of iya. money. Make sense sih. Meanwhile, a lot of people yang di sana yang cuma punya buat retail, Yeah. jadi nggak bisa experience that because they have to pay you Yeah. instead of the actual promoter gitu. Nah kayak gitu, Yeah. di hal yang kayak gitu yang gue udah mulai kayak, you know, Benar-benar kayaknya setuju sih. Maksudnya I think it's okay to the point. Maksudnya sampai titik mereka rights-nya mereka lah. ya. raja mereka Yoi. gitu. Jadi memang untuk satu orang ini Iya betul. ya udah gitu. Jadi maksudnya tapi it's also then a question of kayak maksudnya oke lu beli ini misalnya. Tapi lu udah gak mau nonton nih. Ya. Lu bakal naikin gak harganya? Misalnya kalau lu jual nih. Ya itu mah jujur personalnya dia Itu aja. mah iya terserah lu. Karena itu exercising right-nya lu kan. Karena lu beli, maksudnya yang punya gua nih, ya kan, terus lu nggak jadi nonton gitu kan sih? Iya betul. Iya. ada Oh, something ya came udah. up gitu kan. Lu mau naikin, lu mau kagak, ya itu mah emang Terserah bagiannya lu, lu nggak apa-apa. gitu. Yang Menurut penting gua barang yang lu punya within your rights. Benar. Iya. Tapi ya kalau benar lu sih. udah mulai tujuannya tuh, oh orang gua tahu nih, gua lihat banyak orang mau. Gua bakal coba sebisa mungkin buat dapetin itu semua supaya mereka gainnya ke gua. Nah, itu kan kesannya lu udah lebih kayak taking what Iya, they what's could have theirs. had so that you can have more gitu loh. Di situ kayak rasanya. Ya betul. menurut gua, iya, Setuju sih, heeh. setuju. Ya, good point. Yoi. Karena gue juga ngerasa itu. Yang sepatu itu anjing. Emang Gue parah ngantri sih. loh. Parah sih. Tai. Parah. Terus yang ngantri semua orang-orang kayak kakek-kakek nenek-nenek gitu bro. Oh iya. Oh. That happens a lot. That happens a lot. Kayak gue gak mungkin kalian mau beli sneakers bro. Gila. Jadi gitu lah. Nah, maksudnya masih in realm of this percaloan ya. Yang lucu tuh kemarin ada yang gak seneng banget sama calo-calo nih di Instagram atau di Twitter gue lupa. Mereka sampai kayak bilang mental war sama si calo ini. Mental war. Mental war. Gimana tuh Jadi maksudnya? gini, kan mereka kan udah menang tiket war nih. Heeh. Banyak yang nggak dapet kan. Yoi. Kan pasti banyak yang nyari nih. Heeh. Banyak yang nyari, ya si calonya kan pikir udah dapet banyak. Heeh. Cuman kan kalau misalkan nggak ada yang beli Heeh. sama sekali, sampai nanti last minute, Oh. si calonya kan pasti harus nurunin harga. Jadi dia kayak ngajak orang-orang, lu jangan nyari tiket ke calo manapun, tunggu sampai mereka yang nyerah gitu. Nah, intinya kayak gitu. Modern problem requires modern solutions. Gue pas bro. ngeliat lucu banget. Pokoknya it's not something yang kayak mereka main-main kok kelihatannya ya, Iya, kayak iya. beneran serius gitu loh. It's like a Interesting, serious ya. post gitu kayak gue. Jadi kayak mereka trying to rally gitu. Kayak Iya. semua orang. Iya. Iya, Ini gitu loh. interesting sih. And I think yang lain juga banyak gitu. Iya. Jadi kayak ya lucu aja gitu. Pertanyaan gua next nih. Apa? If you have the money, Hah. let's say Nah. gitu kan, bener kan? If you have the money, misalnya money udah bukan problem untuk lu. Yoi. Dan lu bisa beli tiket nih dengan mudah tanpa harus war, langsung ada depan mata. Lu beli nggak? Tapi lu tahu nih ini dari calo, ini nggak etis.
Kalau gua jujur, kalau misalkan maksudnya emang gua seneng banget, terus pas gua lagi nge-queue-nya gua nggak dapet, ya udah gua beli aja gua sih. Tapi I mean it's because of people like yang kayak gini Promoting behavior kan? promoting behavior yang bikin adanya Iya. the demand untuk calo melakukan ini gitu. Tapi Karena mereka kembali tahu kalau lebih mahal ya ada yang beli tetap Iya. gitu. Bener. Tapi kembali lagi kalau misalkan lu bener-bener, kalau gua bener-bener ngefans sama orang ini, daripada gua resiko nggak dapet, nggak bisa ketemu lagi yang kayak sekali seumur hidup mungkin ya ke negara gua. Ya dan duit bukan masalah buat gua, ya why not gitu. Kalau menurut gua. Ini alasan ini kenapa menurut gua movement itu kemungkinan besar nggak akan berhasil. Kata gue sih nggak akan berhasil. Ya. Iya. Ya, menurut gua sih enggak, jujur gua sih pas ngeliat juga I thought it was some kind of jokes. Iya. Tapi maksudnya kan kembali lagi banyak ya Iya, dari benar. cerita kan banyak yang sampai jual aset. Iya. Sampai itu kan berarti kan maksudnya nggak semua orang pemikirannya yang kayak tadi lu kasih contoh gitu loh. Iya. Kayak punya uang sebanyak itu buat calo gitu ya. Iya. Mungkin ada spektrumnya lah ya Iya. gitu loh. Cuman ya, Gue penasaran sih. I mean what would you do? ya gue juga, maksudnya kalau in that situation gitu. Iya. Jujur ya, kalau misalnya money is not a problem, terus bener-bener the only way I can get the tickets. Ya is contohnya from- kayak sekarang gitu. from Maksudnya kan calo. udah nggak ada, udah sold out gitu. Money is not a problem ya. I would probably buy. Which promotes calo behavior kan. Jadi kayak, you know, Maksudnya percaloan tuh udah ada dari dulu kan sebenarnya kan. it's something Iya, yang betul. kayak, it's something yang kayak menurut gua kita kayak it's hard. You can actively battle against it, but you can actively voice how you think about it, tau gak sih? Tapi it's also like when you voice it tapi then you buy it. Tapi kan kesannya it's not kayak kesannya I voice it, ya kan? Kayak this is wrong gitu. Kayak what you're doing gitu. Tapi sekarang the question becomes kayak gua pengen ngelakuin itu hal yang benar. Sama kayak gini lah. Misalnya ini gua nggak ngomong siapa ya. Iya. Misalnya lu mau bikin SIM, Ya. right? Kayak because kenapa? Ya lu butuh untuk nyetir mobil, Iya. right? Oke. But the system doesn't allow you to procure the SIM through normal ways. Ya, betul. Lu sendiri udah mencoba berkali-kali untuk melakukan itu, ya kan? Tapi kan masa hidup lu berhenti dan tidak akan punya SIM karena itu? Betul, oke. Iya I kan? get your point. Tapi also on the other hand, tapi kan lu nggak voice untuk orang kayak udah lu tes aja gitu. Apa? Maksudnya kayak I mean if we're doing that, we're not voicing against it. Iya, our vote is not to that, ya kan? Karena kita ngelakuin. Iya, I mean I don't go around saying kayak oh you shouldn't do that gitu. Karena gue tahu kalau misalnya we say that dan ya kita yang melakukan itu nggak ini gitu. Hipokrisi Iya, kan. kayak hipokrisi gitu. Iya, jadi Cuman same kan- dong. Cuman kan kita kan nggak bilang kayak maksudnya kayak what they're doing is wrong. Kayak Oh, ini. gitu. Maksudnya kan kita kan perlihatnya dari perspektif mana dulu nih. Ya kan, kalau misalkan kayak calonnya yang kayak tadi lu bilang, ya kayak misalkan satu orang bisa beli 4, dia beli 4, tapi dijual lagi ya udah kan, nggak masalah dong. Kan Iya. itu kan Iya, masih betul. etis gitu. Tapi Tapi ini kan kan kita- mungkin situasinya si Kevin tuh bener-bener yang yang Tapi let's say, oke-nya kan. let's say calonnya Let's say yang nggak extort oke lah kan. gitu. Iya, Maksudnya dia Oke. yang dari yang nggak oke, tapi lu Iya. akhirnya melakukan kan? Ya, Betul. Itu kan maksud lu? ya. Iya. Iya, menurut gua kayak at that point teh it's hard for you. Kayak menurut gua it's justified gitu. Karena pertama you have the means and your intention is correct gitu. lu cuman kalah sama si sistemnya gitu. The side effect is you also promote the behavior. Gitu. Iya, promote the behavior, which is something yang, ya maksudnya we cannot, kayak harus ada third party yang step in kan, buat nge-regulate gitu. Selama nggak ada third party-nya ini, Iya. ya kita bakal tetap, maksudnya calo pasti tetap ada gitu. Itu mah menurut gua kayak, ya itu balik lagi kayak if you have the means and it's that important to you, Nah, dan intention lu sebenarnya bukan kayak, ya beda kayak kalau intention lu kayak ya udah ntar gue beli aja dari calo gitu ya kan. dari Beda awalnya ya. gitu loh, benar. Contohnya ya menurut gue ya udah you do what you have to do gitu. Maksudnya ini lebih kayak ke level of importance-nya lagi gitu. Iya, Kayak kalau maksudnya, menurut gue lu misalkan nih kayak yang tadi ngomong
yang kayak tadi gue bilang, lu mental war nih sama si calo. Nah, Ada resiko, maksudnya si calo juga ya udah aja lah. Maksudnya gue beli juga pakai duit dingin misalnya. Kalau angus pun ya udah gitu. At Sekarang least I tried. bener, kalau sekarang dibalikin aja situasi kayak tadi. Ya udah, Lu jadi gua nggak nggak mau beli nonton dari sama Coldplay? ya misalnya gua ada duitnya, money is not a problem. Iya. Ya kan? Ya lu bilang kayak gitu. Ya udah, show me a ticket that I can buy with retail. Nggak bisa juga kan? Iya, like kesannya iya, benar. if kayak you're saying kayak kalau lu beli yang tiket dari calo berarti lu secara tidak langsung nge-promote behavior dong. Tapi gua udah ngantri. Gua udah ngelakuin every step that I'm supposed to do dan gak dapet. Show me a ticket that I can buy At without the retail price. calo and I'll do it. Tapi kesannya right now if you're asking me if I'm going to miss this because someone decided that they're going to extort others' rights and I have the money to reverse that situation, I'm gonna deploy. Gitu loh. Kalau tau tadi gak sih? kan lebih interesting kayak, sih. lebih kayak gini nih. Kalau gue boleh ini, si Alex kan tadi si Alex sudah punya rights-nya nih buat nonton Coldplay. Kalau nggak ada calo, cuman dia bayar lebih biar bisa dapat rights-nya lagi balik gitu loh. Ngerti nggak? Kan rights-nya diambil sama si calo. Iya. Jadi dia beli rights-nya gitu lebih mahal dari retailnya gitu loh. Kesannya gue admit Iya ya defeat udah gitu maksudnya. Iya, gitu. tapi kan maksudnya daripada Betul. gua nggak nonton sama sekali, gua miss this chance. Daripada dua-duanya rugi gitu misalnya. Dan ini pun based on the assumption kalau uang buat gua value-nya nggak terlalu tinggi. Iya. Maksudnya Iya nggak kan? terlalu masalah. Karena kan Terus, it's not a problem kesannya kayak kalau it's a problem ya beda cerita. ya Gitu. benar. Terus level of importance-nya juga kalau misalkan kayak gua pengen nonton kayak misalkan kayak gua nih, kalau dapat syukur, kalau enggak ya udah gitu. Ya gua nggak bakal beli dari calonnya. Gitu. Iya. Kalau misalkan kayak ngefans banget kayak si Alex, ya mending kalau misalkan money not a problem ya mendingan gua nonton daripada gua miss. Jadi kesannya daripada si calo rugi gua rugi, mendingan kayak gue beli aja dari si calonnya. Ya udahlah dua-duanya untung gitu. Ngerti gak Kesannya sih? if there's a Kayak meter, gitu, if there's a gitu. meter of importance, Iya. which is 1 meter is Coldplay experience, the second one is the harga tiket calo. Once the meter yang Coldplay passes the harga tiket calo, ya pasti gue bakal pilih yang experience because the importance of money is no longer there gitu Ya. kan. Ya, interesting. Iya. Cuma ada yang Good to lucu. know. Tapi gue juga lihat Iya, banget gua sisi juga lu lihat, yang benar. kayak I mean what you're doing is basically Iya. promoting the perpetual existence of Iya. caloing kan. Betul, Makanya betul. salah satu yang bisa nge-solve ini itu Day two. publiki masing-masing pembeli, jadi harus diverifikasi orangnya gitu. Ini pun diverifikasi. Jadi cuma boleh Like with tapi ID mereka- and phone number. Jadi pakai KTP orang jadi kalau lain kayak gitu sih. berarti orang calonnya nyari ini ya. Ya, sama aja kayak sneakers. Iya. Nah, yang kalau di Taiwan kemarin ada yang lucunya di Taiwan pas konser Blackpink kan juga gila kan. Kemarin di Taiwan tuh ada banyak calo-calo juga. Nah, yang calonya itu yang ketahuan, gue nggak tahu cara ketahuannya gimana. Cuman katanya mereka tuh di-punish, misalkan harga tiketnya 50 juta, mereka jual 100 juta. Di-punishnya tuh kayak 50 juta harus bayar gitu sama, kayak bayar ke government-nya, terus apa ya di refund gitu yang. Jadi kesannya kayak net zero gitu. Iya, jadi kayak net zero lah gitu intinya. Nah, Cuman itu maksudnya kalau ada third party intervention kayak gitu kan kesannya punishment behavior kayak gini bisa ada punishment kan. Iya. Cuman maksudnya kayak, do you think Indonesia will be like that gitu? Menurut gue Indonesia Susah. I mean, kita lihat aja. Even the sneaker world, Iya. which is not in Indonesia gitu. Kalian experience di tempat lain yang kayak. nggak bisa. I think it's just human nature sih. Ya kalau menurut I mean, gue it's an opportunity gitu. Jadi Iya, human benar, nature to benar. capitalize Iya. and greed. betul. Kayak greed gitu, makanya iya. ya I mean, kita that's another kita thing nggak sih. membenarkan ya. Iya, Cuman kita nggak maksudnya- membenarkan. Cuman maksudnya ini ya Simple observation lah. it's gonna be like that gitu as human nature kan. It is human nature. Iya. Which is why we need governance. Iya. Iya kan kayak role of government. Jangan yang kayak apa film yang nggak ada law-nya sama sekali itu. Yang pakai Yang satu bayarnya hari. pakai Bukan Oh. yang satu hari kayak mereka nyalain alarm semua law nggak berlaku. Aduh. nggak tahu gua. Aduh, Cuman gua juga ya nggak tahu. ya Pokoknya itu itulah. hancur banget lah gitu loh. Ya kayak gitulah. Itu mah human nature, kalau nggak ada governance ya bebas aja. Ya udah kita move on ke yang lebih heartwarming ya lah ya, yang lebih Waduh.
wholesome. Setelah percaloan ini ya. Percaloan. Iya nih, percaloan udah lumayan kontroversial guys. Gila, Kita mau yang karena nggak dapet wholesome gitu kan aja. makin Panas membahas gitu ya. Jadi kita cool down dulu. Kita cool down dulu. Bisa aja. Bisa Iya. dong. Masuk. Kalau kemarin Memang lu kalau udah engage langsung kreatif. Well, bacot. Engage ke kontennya kan. Yoi. Kemarin ada di medsos viral CEO-nya Bluebird. Dia turun ke jalanan sampai nyupirin taksi. Dapat 6 penumpang kok nggak salah. Terus 2 ada yang miss, nah missnya gue nggak tahu gimana. Maksudnya kayak yang online terus udah keburu diambil orang lain atau gimana. Cuma maksudnya sampai dapat 6 orang gitu. Bisa ngobrol, bisa kenal sama komunitasnya kayak. Menurut kalian, apalagi sebagai business owner ya, itu Gue juga kan. Enggak, gue mau karyawan. Nah, gue juga. Gue mau karyawan. Enggak, maksudnya is it a good step kayak to see how your company is doing gitu, kayak from the inside. Absolutely. I think pertanyaannya lebih gini. Is it a publicity stunt atau is it actually the person wanting to kayak try gitu? Depends on the way they publicize it menurut gua gitu. Kayak itu kan that's kayak outside of your, kayak kalau lu mau nyumbang ya kan. Ada dong. Maksudnya kayak lu nyumbang depan semua orang. Nah iya. Atau ya lu nyumbang Kan- in private Nah, gitu. gua nggak tahu nih kalau si Bluebird ini diliput atau dianya sengaja make an announcement so that everybody knows he's going down Ya, gitu, betul. you know. Ya gua nggak tahu. Tapi as far as the act itself, gua sih full support karena gua juga ngikutin this other gentleman dari UK namanya oh my god, how can I forget his name? Dia tuh CEO-nya Gymshark. Oh, oke. Ya. Tahu Gymshark kan? Yes, Gymshark sir. itu apa ya? Good gym Apparel brand. Apparel brand. Gym apparels. Apparel brand namanya Ben Francis, Gym Apparels. Ben Francis dia tuh kompetitornya Lululemon, Alo. Yeah. Nah, Ben Francis ini dia juga ini cuma ngambil similarity aja. Iya. Si Ben Francis ini kan ya maksudnya sama Bluebird gue yakin multiple orders of magnitude bigger gitu kan. Si Ben Francis ini caranya dia nge-improve itu at one point as CEO, gara-gara dia ngerasa udah nggak bisa, dia step down dan dia masuk ke every single department. Dia kerja di sini 3 bulan, 6 bulan. Di company-nya sendiri Iya, ya? di company-nya sendiri. Jadi dia lihat orang take the CEO place. Ya, pernah denger Gue gua. pengen turun. Habis itu dia lihat sendiri supaya get a more holistic view of the company. Habis itu dia langsung bilang, sorry, gue mau balik. And this is how we're gonna do things. Soalnya gue udah punya holistic view of kayak where the cracks are atau everything gitu. Which is yang what the Bluebird CEO is doing. Jadi menurut gue, maksudnya a version of that gitu. I mean it's different. Yang satu dia berbulan-bulan di sini dan maksudnya actually step down from CEO. Kalau ini kan it's a one time thing, cuma nyupirin. Gue nggak. Iya, I maksudnya think it's a one time ya, thing. cuman maksudnya lebih kayak mungkin kayak Alex lebih kayak ngeliatin kalau CEO teh nggak boleh kayak lebih tinggi hati lah intinya gitu. Lo harus bisa kayak ke bawah buat observe apa nih masalahnya gitu. Iya. Atau maksudnya kayak ya just to get a holistic view gitu maksud Alex mungkin itu. Tapi ya. to Kevin's point bener sih kalau Bener. misalnya dia cuma turunnya sekali. It's only one day. Ya, cuma untuk kan jadi itu supir. tuh lebih kayak buat kalau menurut gue ya, walaupun mau public stunt atau enggak, cuman maksudnya itu tuh show kayak lu jadi CEO tuh harus boleh turun gitu. Iya. Maksudnya kan kalau di pikiran orang mungkin CEO tuh kayak yang di atas terus Iya. atau atasnya doang bos. Tapi maksudnya it's more like an example to others gitu. Iya. Nah itu yang lu bilang barusan, menurut gue yang si Kevin bilang apply. Jadi kayak ada 2 level gitu loh. Yang pertama lu publicity stunt, kalau lu cuman melakukan itu untuk ngasih lihat bahwa lu mau turun. Nah itu. Yang kedua, gitu. lu actually want to improve the company. Because you have a plan gitu, maksudnya Because you have a kayak plan. ya. Iya. Jadi kayak menurut gue yang lu bilang ada benernya. Tapi kalau intention si CEO-nya bener-bener untuk itu. Actually nyoba misalnya, oke sebagai driver nih, gue Gimana sih kekurangannya apa, experience-nya? misalnya Iya. di app-nya gimana atau apanya. Ya, so itu yang Ya, maksudnya. jadi just ya interesting. balik untuk- lagi gua baru tahu ini dari lu kan. Ya. Sorry. Jadi ya nggak tahu ada ini lagi nggak kayak maksudnya dia tuh ngapain, dia apa cuman 1 hari atau enggak? Setahu gue sih cuman sehari. Cuman sehari. Cuman Ya. yang maksudnya dia benar-benar seharian itu jadi supir taksi gitu loh. Ya. I mean, because we see other CEOs juga, maksudnya mereka go to
yang kayak fundraisers atau apa gitu. Which is sebenarnya maksudnya poinnya kan lebih ya untuk publicity fundraising gitu. Benar. Kalau ini ya mungkin publicity tapi in the form of kayak CEO-nya coba jadi ini undercover gitu contohnya gitu. And also kayak maksudnya kayaknya ada juga beberapa kayak misalnya chef ownernya coba jadi pegawai terus malah jadi dimarah-marahin sama atasnya terus kayak jadi ketahuan. Tapi itu sih jadi maksudnya like it's a good thing that he's showing that In gitu. and of itself is a good thing. Tapi at the same time it's like If you're only doing it for one day, it's hard to say that you're going to accomplish a lot gitu. In terms of developing. Betul. Yeah. Jadi I'm for it as long as it's with the right intention gitu. I think it's better if he took the next step, right? Kayak misalnya actually having an intention of kayak wanting to know how the field feels like. Benar. How his company is doing on that level gitu. Kalau misalnya memang itu intentionnya dia dan it's really good. Bagus banget ya. More power to him kalau memang dia mau kayak gitu sih menurut gua. Ya, I don't think kayak ada garis jelasnya tentang itu sih di newsnya. Iya betul dan hard to say gitu. Hard to say, absolutely. Kita nggak akan fully tahu what he's actually doing it for. Dan news juga bisa aja It's a good twisted headline gitu. ya kan. It's a good headline for media sih. Iya, kalau CEO turun jadi taksi, it's a good headline. Jadi ya It's interesting sih. Just to discuss. Jangan kota it's very wholesome aja gitu. It Yeah. does give you the gitu, feeling kayak, kan So publicity work. At least that step work gitu. Tapi hopefully he hopefully he takes it too. I think gue barusan dapat headline news sahamnya Bluebird naik deh hari ini. Set. Kayak berapa persen gitu. Publicity. Iya. Nvidia juga naik. Apa? Nvidia. Kenapa Nvidia? Gue nggak tahu kenapa tapi stock gue naik. Lol. Enggak mau kata Lu kayak pegang? si Bluebird di IHSG kemarin mana? Karena AI apparently. Tuh, kemarin kan ini tuh dari 25 Mei. Nah, itu pas dia nyetir ya. Iya. Mantap. Tapi hari ini turun. Normal. Turun dikit normal. Yoi. Bukan pemain saham ini guys yang tolong kalau mau saham master langsung ke @kevinntnl di Instagram. Guys, udah ganti loh. Udah ganti ya? KNW Wijaya. KNW Gamer. KNW Wijaya. Oh, KNW Wijaya. KNW Gamer mah. Oh iya. Yoi. Jangan dikasih tahu. Buat kuliahnya gitu. Cuma global elite. Aduh. Ya tapi gitulah. Kalau lu gimana, Bat? Kan lu juga basically kayak business owner lah gitu. Kalau gue mau karyawan dibilangin. Ya enggak, tapi kalau kembali lagi kalau gua mah ngelihat ini bagus. Bagus kalau gua lihat. Bagus sih. Maksudnya gua enggak terlalu mikirin itu. Iya sih, the fact that he is willing to do it. Iya, gua ada sih lebih sedikit mikir kesana. humility. Iya, tapi menurut gua ya kan kesannya kalian lah gitu kalau mau ada kredit. Tapi balik lagi kayak intentionnya apa gitu. Pas dia turun jadi CEO, pasti ada, maksudnya turun sebagai CEO untuk coba jadi driver, pasti ada mikirin opticsnya lah, kayak maksudnya how will this look for our company gitu. Pasti. Ini kayak they can find something to gain, guys gitu. Ya, minus pasti kayak ya gitu. Kalau menurut gua ini kembali lagi kayak maksudnya this is a good way to do it anyway gitu. Benar. Jadi kayak ya udah just go for it gitu loh. Iya, better than getting in controversy atau apa gitu. Iya, benar gitu. Gitu. Yeah. Yeah, so anything else you guys want to add? Ya, dah. So good. Alright, udah too much quality content. You should Quality save some for content, right? next episode, bro. Yaudah guys, thank you yang udah nonton sampai akhir. We really appreciate it. Jangan lupa like kontennya, subscribe kalau suka sama kontennya. Kalau ada ide-ide apa yang mau kita bahas di episode selanjutnya, tulis di kolom komentar di bawah. Alright, thank you guys. We sign out. God bless. God bless.